Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zid Edutech. Kali ini saya akan menyampaikan cara merekam layar dan memberikan video penjelasan kelihatan wajahnya hanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan adalah PowerPoint dari Microsoft Office 2019. Namun tidak menutup kemungkinan untuk versi lain dan saran saya pakai yang versi 2013 ke atas. Bisa 2013 akhir, 2016 atau 2019. Nah, bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi PowerPoint-nya dulu. Nah, silakan dicari di mana Bapak Ibu sekalian menaruh shortcut dari aplikasi PowerPoint tersebut. Kalau saya berada di Windows ini, lalu saya cari PowerPoint P. Nah, ada di sini. Klik, dan kita bisa melihat tampilan pertama PowerPoint seperti ini. Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwasanya di aplikasi yang saya pakai adalah PowerPoint ini Microsoft Office Home and Student 2019. Nah, untuk yang selain versi ini tetap bisa melakukan rekam layar dan memberikan penjelasan video dengan versi 2013 akhir, 2016 dan 2016. Jadi kalau 2010 setahu saya tidak bisa, hanya bisa suara saja. Nah, mari kita lanjutkan caranya. Lalu setelah itu, setelah PowerPoint ini dibuka, silakan Bapak Ibu mencari mana yang akan dipresentasikan dahulu filenya. Dan di sini saya sudah menyiapkan file saya yang akan saya presentasikan sebagai berikut ini. Ini adalah file saya ya. Selanjutnya, kita jika ingin memberikan video penjelasan terhadap PPT ini, PowerPoint ini, klik saja di bagian slideshow. Nah, seperti ini di slideshow ini. Lalu kemudian kita klik di bagian ini, record slideshow. Klik di bagian yang bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada yang from current slide, ini maksudnya adalah merekam dari slide yang sudah tampil ini, dari slide ini. Jadi misalnya saya posisinya di slide 3, maka mulainya di slide 3 nantinya. Atau record from beginning, dari awal. Jadi dari awal halaman yang paling depan tadi. Dan di sini karena kebutuhan saya adalah untuk merekam seluruh isi dari PowerPoint ini, maka saya mulai dari record from beginning. Klik saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama kali bisa kita lakukan adalah men-setting dahulu pointer. Pointer yang saya maksud adalah yang bisa bergerak-gerak ini. Nah, ini kan sangat penting ya Bapak Ibu ketika kita menjelaskan, kita bisa menunjuk bagian mana yang sedang kita jelaskan. Nah, kita caranya bisa dengan mengklik kanan di tengah sini, dimanapun bagian tengah ini. Lalu klik pointer option. Nah, pilihlah yang laser pointer. Sehingga berubah menjadi merah bulat seperti ini. Nah, dengan begitu kita bisa dengan mudah sekali menunjuk bagian yang akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya kita juga bisa men-setting layar kamera kita. Contohnya seperti ini. Di bagian kanan bawah ini kan muncul gambar saya ya. Ini bisa kita setting apakah akan muncul atau tidak. Apabila tidak ingin dimunculkan, maka kita klik yang bagian tengah ini, turn camera off. Saya klik sehingga wajah saya tidak terlihat di bagian pojok ini. Berbeda dengan ketika saya klik lagi, maka wajah saya muncul seperti ini. Nah, terkadang jika kita sudah klik on kok di sini tidak muncul, kita bisa sedikit men-settingnya di bagian kanan atas ini, setting. Ini untuk men-setting alat mana yang akan kita gunakan untuk merekam suara ini dan untuk mengambil gambar. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan alat masing-masing. Nah, itu ya, ini pointer sudah, kamera sudah. Lalu untuk memasukkan dan menutup suara, maksud saya mematikan suara, kita bisa mematikannya menggunakan tombol ini.
Sehingga jika kita simpulkan tengah ini untuk mematikan kamera, yang kiri untuk mematikan mikrofon, sedangkan yang paling kanan ini untuk previewnya saja, preview tampilan hasil dari kamera. Jika kita hilangkan, ya tidak terlihat walaupun tetap merekam gambarnya, merekam kamera menggunakan kamera. Jika kita klik lagi, maka muncul previewnya. Sekarang mari kita mulai cara untuk mengambil gambar rekaman penjelasan ini. Caranya sangat mudah, di sini di kiri atas ada tulisan record, kita klik saja. Ya, ada countdown-nya ya, timer 3, 2, 1, mulai. Nah, kita bisa langsung menjelaskan apa yang akan kita sampaikan, pembukaannya apa, salam, sapa, dan lain sebagainya. Lalu untuk melanjutkan ke slide selanjutnya, kita tinggal klik saja arah kanan ini, klik. Nah, ini adalah slide selanjutnya, kita bisa menjelaskan lagi sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin jika kita ingin memberikan coretan-coretan, misalnya catatan atau mungkin ada tambahan catatan misalnya ya, kita bisa dengan mudah memberikannya dengan cara klik di bagian bawah ini ada tulisan pen. Nah, kita klik saja pen. Lalu kita bisa nah ini memberikan coretan-coretan misalnya ingin memberikan penekanan pada suatu materi, bulat-bulat atau mungkin bergaris bawah, atau mungkin silang, atau mungkin centang. Kita pun bisa mengganti warnanya menggunakan yang lain seperti yang ada di bawah ini, misalnya saya ingin biru. Nah, kita bisa menggantinya. Atau mungkin jika ini kurang tebal, kita bisa menggunakan highlighter di bagian kanan di bagian kanannya ini. Tadi kan yang ini ya. Kita bisa menggunakan highlighter atau kalau di kita biasanya stabilo istilahnya. Nah, ini seperti stabilo. Lebih tebal. Saya ganti warnanya menjadi merah misalnya. Nah, seperti stabilo ya ini garisnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memperjelas penyampaian materi kita untuk peserta didik kita. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menghapusnya, misalnya salah dalam memberikan coretan, kita bisa mengklik menggunakan tombol ini eraser. Klik, maka kita tinggal pilih mana yang akan dihapus. Nah, bisa terhapus, terhapus. Ini nggak mau, nah ini mau. Ya, bisa dengan sangat mudah menghapus, menambah, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lanjut penjelasan sampai slide terakhir dan seterusnya sesuai kebutuhan. Atau mungkin kita memberikan catatan. Jadi kita ingin setiap slide kita berikan catatan. Kita bisa saja klik notes di atas, lalu berikan catatan. Tidak mau diketik ya. Ya, jadi seperti itu caranya, sangat mudah sekali. Nah, jika sudah selesai, kita klik saja stop di bagian tengah ini, bagian tengah yang kiri atas. Atau jika kita ingin berhenti sejenak, misalnya lupa, tadi materinya apa ya? Kok lupa? Langsung saja klik pause di sini. Kita bisa pause, bisa stop sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya ingin men-stopnya, klik stop. Nah, kita bisa melihat rekaman ulang yang ada di tombol replay ini. Klik saja, maka akan muncul ini. Jadi kita ingin setiap slide kita berikan catatan. Kita bisa saja. Nah, ini bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan tombol replay ini untuk melihat lagi hasil rekaman kita. Jika sudah, langsung saja klik tombol close. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut hilang karena sudah tersimpan secara otomatis. Kita jika ingin menjadikannya video, ingin membuatnya menjadi hasil akhirnya video, kita bisa klik tombol file, lalu save as. Kita cari tempat lokasinya mau di mana, klik browse. Nah, misalnya di sini saya ingin menyimpannya di sini. Dan jangan lupa jangan langsung di-save Bapak Ibu, tetapi kita save as type-nya ini, tipe filenya ini kita ganti menjadi MP4. Nah, ada di sini. Memang banyak sekali ya ini pilihannya, tapi harus agak jeli. Hati-hati jangan sampai salah pilih. Pilih yang MP4. Nah, jika sudah, klik tombol save.
maka akan proses renderingnya akan berjalan. Tinggal tunggu saja. Dia akan merender, akan memproses video yang telah kita buat agar bisa di-share, dibagikan melalui YouTube, melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui dan lain sebagainya. Intinya seperti layaknya video pada umumnya. Kita tunggu dahulu. Ya, sudah selesai. Kita sudah selesai merender videonya, sudah jadi. Kita cek hasilnya yuk. Hasilnya seperti apa? Nah, ini tadi yang sudah saya buat. Coba kita play bersama. Nah, kita bisa langsung menjelaskan apa. Nah, seperti ini ya. Pembukaannya. Saya skip aja. Ini adalah slide selanjutnya. Kita bahan catatan. Lumayan bagus. Ya, tetap sesuai dengan kebutuhan. Bagus hasilnya menurut saya. Jadi menurut saya ini sangat bisa diandalkan PowerPoint, aplikasi PowerPoint ini karena hampir setiap laptop pasti ada aplikasi PowerPoint. Cara penggunaannya pun sangat mudah, simple, dan bermanfaat sekali untuk membuat aplikasi, membuat video penjelasan yang tidak membosankan dan mudah dipahami. Nah, itu kalau misalnya penjelasannya ada di PowerPoint. Kalau misal materinya ada di PowerPoint. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalnya yang dimiliki hanya PDF, file PDF, atau mungkin file Word, atau mungkin hanya gambar foto dari memotret dari buku misalnya, mau dijelaskan ke siswa. Gimana caranya? Apakah bisa pakai PowerPoint? Jawabannya bisa. Caranya sebagai berikut. Kita menggunakan fitur ini. Kita klik insert dahulu ya. Kita klik insert dulu. Nah, kita menggunakan fitur yang namanya screen recording. Screen recording ini. Saya ulangi ya. Klik insert, lalu klik yang paling kanan ini, screen recording. Ketika kita klik, nah langsung kembali ke halaman sebelumnya. Di sini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memilih area yang akan kita rekam. Kita klik dulu, select area ini, klik. Nah, lalu kita arahkan pointer kita paling pojok, misalnya kita ingin merekam semuanya ya, paling pojok, lalu klik dan tarik sampai pojok kanan bawah, lepas. Ya, sudah selesai. Cirinya adalah tombol record ini menjadi nyala, berwarna. Jika sudah, kita rekam dengan menggunakan tombol ini. Nah, ini ada pilihan ya, apakah pointernya ini, pointer yang bergerak-gerak ini akan dilihatkan atau tidak. Lalu audio ini apakah suara kita akan dimasukkan atau tidak. Nah, kalau biasanya kedua tombol ini diaktifkan. Karena agar penjelasannya lebih mudah. Seperti ini ya, kita klik tombol record. Klik. Nah, akan muncul timer 321 dan kita bisa menjelaskan apa saja. Kita bisa membuka Word, misalnya saya ingin membuka materi saya. Nah, ini materi saya misalnya, saya ingin membuka buku, saya ingin membahas buku PDF BSE misalnya, seperti ini. Sangat mudah bisa. Nah, apa yang akan kita jelaskan? Nah, kita bisa menjelaskannya dengan sangat mudah menggunakan PowerPoint ini. Nah, kita bisa pause, bisa stop juga sama, bisa dengan mudah. Nah, kita jelaskan apapun bisa kita jelaskan, bisa kita rekam, apapun yang bisa tampil di layar ini bisa kita jelaskan dan bisa kita rekam. Jika sudah, kita kembali ke atas, ya diarahkan saja ke atas, nanti dia muncul tombolnya. Lalu kita klik stop. Nah, lalu kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Nah, muncullah dia di sini. Ini hasil rekaman saya tadi. Kita play yuk coba. 21 dan kita bisa menjelaskan apa saja. Kita bisa membuka materi saya. Sangat mudah menggunakan. Ya, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya pun juga bagus sekali, seperti kalau saya menggunakan aplikasi yang memang digunakan untuk rekam layar ya, memang bagus. Dan kalau kita ingin save, menyimpan hanya rekaman layar ini, tinggal klik kanan saja. Klik kanan, lalu save media as. Klik. Nah, ini. Lalu klik saja, silakan dipilih di mana tempat yang akan digunakan untuk menyimpan, bisa diberi nama, lalu klik save. Maka dia akan
menyimpan ke lokasi folder tadi. Ya, kita coba cek hasilnya. Ya, ini media tadi ya namanya ya. 21 dan kita bisa menjelaskan apa hasilnya pun juga kita bisa membuka seperti video pada umumnya, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan, bisa di-share dimanapun. Ya, seperti itu caranya, sangat mudah sekali bukan? Sangat bermanfaat untuk guru yang sedang PJJ saat ini, untuk jarak jauh walaupun kita tidak bisa bertemu, bisa tetap menjelaskan materi dengan baik, dengan yang mudah dipahami, dan dengan efektif, efisien. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.